pensiunnya umur berapa? Oh, tapi kalau dokter kan pokoknya sepanjang masih bisa kuat masih boleh ya. Waduh, ini badan itu ada rezekinya ya. Oh iya. Nah, saya diundang untuk Bu Biro Direktur untuk bertemu dengan teman-teman para struktural ya, dan kepala ruangan untuk bisa diskusi dan dalam rangka ini kan awal tahun. Iya Pak. Rumah sakit ini bertekad tahun ini ingin meningkatkan kinerjanya. Tadi juga bertekad kalau bisa mau mencanangkan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Bertekad ingin meningkatkan pelayanan publik. Dan yang jelas rumah sakit ini kan bagus kinerjanya ya. PAD kita tembus ya Bu ya. Target kontribusi ke PAD kita kemarin 109%. Jadi saya ingin melihat di samping Bu Direktur undang. Jadi tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman jajaran manajemen untuk meningkatkan kinerja aja sih. Ya, kalau saya lihat pelayanannya bagus. Tempo hari kan ini saya datang ketiga nih. Iya. Ketiga pertama saya wawancara dengan para pasien ya Bu ya. Mereka semua mengatakan bahkan di luar Tapanuli Tengah juga ke sini. Berarti kan bagus ya. Kemudian kedua ketika saya cek terkait CT scan itu sudah saya berikan petunjuk untuk cepatnya ditangani. Terkait kemarin memang ya namanya organisasi ada lebih ada kurang. Izin radiologi yang masih kemarin tersendat, saya sudah minta untuk segera diselesaikan, sudah selesai. Itu sejak tahun 2019 sebelum zaman saya itu anggarannya dari APBD, tapi sejak tahun 2023 itu udah pengelolaan sendiri Pak. Pakai dana. Jadi pertimbangannya kemarin masyarakat kita kan banyak dari yang jauh-jauh Pak. Kemudian masyarakatnya mohon maaf ekonomi menengah ke bawah. Masih kita kasih. Ya, jadi masih kita kasih sampai 2020. sekarang. Ya, dan sekarang dananya dari belum. Oke. Ya. Berarti masih berjalan ya Bu Direktur ya? Oh, itu baru Bapak ketahui ya Pak? Atau saya baru tahu ini. baru tahu ya Pak ya? Tapi kan program yang bagus itu Program berarti, yang bagus ya Pak. Artinya ketika masyarakat yang jauh ini dikasih makan ya? Iya, dikasih makan 3 kali sehari Pak. Pak mohon izin Pak, tadi masyarakat kita wawancarai yang konon mereka berobat dari BPJS. Tetapi tanda kutip Pak, mereka katakan kenapa ya hanya obatnya itu-itu saja. Kendalanya sebenarnya apa Pak? Mohon tanggapannya Pak atau Direktur? Gimana Bu? Izin Pak, kalau mengenai obat itu kan sudah ada standarnya. Yeah. Dokter dalam memberikan pelayanan juga ada panduan nasional pelayanan klinisnya. Jadi obatnya yang mereka memberikan sesuai dengan diagnosa pasiennya. Iya. Jadi mungkin ada 2 penyakit yang berbeda, tapi obatnya sama, itu dimungkinkan. Ya. Jadi kita sesuai dengan standar aja bekerja. Kita tidak bekerja memberikan obat di bawah standar. Karena kita juga diaudit oleh BPJS. BPJS obatnya yang ditanggung kan terbatas ya, tidak semua. Pertanyaan terakhir Pak, di pemerintahan Bapak ini nanti ke depan 1 tahun ini, langkah apa yang akan Bapak berikan di Rumah Sakit Pandan ini demi kemajuan? Karena satu-satunya rumah sakit yang sangat diandalkan atau yang sangat dibutuhkan adalah rumah sakit ini Pak. Apa langkah Bapak selanjutnya? Saya terus mendorong rumah sakit, Bu Direktur untuk terus meningkatkan pelayanan. Saya juga mendorong tadi efisiensi pengelolaan anggaran. Jadi ini kan banyak masih ada beban hutang kita sekitar 10 miliar gitu ya. Beban masa lalu ini yang kemudian itu juga harus diselesaikan sehingga dengan efisiensi, dengan tadi sudah saya berikan masukan-masukan terkait belanja juga, kalau bisa belanja itu efektif, kemudian nota juga sudah zamannya komputer, nggak ada lagi tulis tangan, itu semua dalam rangka efektivitas. Ketika efektivitas tata kelola pemerintahnya bagus, cegah kebocoran dari korupsi, itu saya yakin nanti akan meningkat. Rumah sakit ini saya yakin karena ya tadi keunggulannya satu-satunya kan orang ke sini, jadi potensi mengembangkan rumah sakit itu masih besar. Pak, Bapak bilang tadi ada beban 10 miliar, utang apa itu Pak? Macam-macam, jadi masa lalu itu kan ada jasa yang belum terbayar, utang obat segala macam yang kemudian itu harus diselesaikan. Dan itu menjadi beban. Tadi per bulan aja 300 ya Bu ya? 200 sampai 300 kita harus bayar tiap bulan. Kepada siapa Pak dibayar? Ya, kepada vendor ya. Ini kan hutang obat, hutang jasa pelayanan yang belum terbayar. Ada tadi uang COVID yang di Dinas Kesehatan ternyata belum diterima di sini. Nah ini secara maksudnya Pak, akuntansi. mohon Pak ulangi Pak.
Oh, Kan ada jasa COVID, COVID, Pak. insentif COVID Insentif COVID. bagi nakes kita. Iya, Pak. Bulan apa Bu? Yang belum dibayar. Yang belum dibayar Juli sampai November. Juli sampai November 2021. Nah, itu belum diterima dari Dinas Kesehatan. Secara akuntansi, ini akan dicatat sebagai hutang, kan beban. Ketika misalnya, oh kepada jasa apa tadi, uang jaga, haknya nakes yang belum dibayar. Anaknya sudah berapa? Secara akuntansi, buku itu akan ditanggung sebagai hutang. Tapi kalau utang pada pihak ketiga, ya obat ya. Tapi ya itu, beban bayar utang saja kan 200 sampai 300. Apakah nanti di masa pemerintahan Bapak ini Bapak akan membayar utang itu semua? Ya kalau itu memang utangnya resmi kan harus dibayar. Kalau tidak dibayar nanti nggak dipercaya dong. Wong itu kerja sama resmi. Nah ke depan yang perlu dilakukan adalah ini kita review. Kok bisa sih sampai utang-utang begitu? Ini kan masalah manajemen. Itu aja. Oke ya. Pesan Bapak Pak kepada masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Pandan, sebelah. Pandan. Ya pesan kami terus berikan masukan kepada kita semua. Jadi tugas rumah sakit dan kita ini kan melayani masyarakat. Dan pelayanan kesehatan itu kan termasuk pelayanan primer wajib. Nah, itu kita terus minta masukan pada mereka, para pasien ini, pengguna layanan, masukan untuk perbaikan. Kita terbuka ya Bu ya. Siapa? Bu Direktur ini terbuka dengan semangat masukan- ingin masukan memperbaiki gitu. Jadi masukan dari teman-teman itu semua. Pesan dari Bu Direktur Bu, mohon izin Bu kepada masyarakat yang berobat di sini. Kepada masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Pandan, kami tidak hanya menerima pujian, tapi kami sangat mengharapkan memberikan masukan yang positif. Kekurangan daripada staf saya, mulai dari pendaftaran sampai kepada dokternya, karena dengan memberikan masukan kita bisa meningkatkan pelayanan. Satu hal yang perlu kita ingat, manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar dari kekurangan kita untuk menyempurnakan pekerjaan kita. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tuhanlah menyempurnakan pekerjaan kita ya Pak Titi. Dan kami akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi ke depan. Itu aja Bu. Oke, terima kasih ya. Yuk. Dari mana? Kolam. Oh, Kolam. Ayo, yuk, namanya dulu. Ya. Oh, video pula berarti ya? Silakan.